memang perlu wakil kita yang ada di legislatif untuk bagaimana meregulasi budaya-budaya muslim ini di seluruh Indonesia supaya juga terlindungi, terprotek supaya terus hidup dan terus berkembang. Siapakah yang membunuh tradisi? Siapakah yang membunuh kedua-duanya, baik tradisi budaya kita? Jawabannya pembunuh. Dulu, ini sempat kalau di Muhammadiyah, dulu Muhammadiyah dituduh Muhammadiyah telah membunuh tradisi dan adat. Sedikit bid'ah haram, tahlilan nggak boleh, sesajen nggak boleh, semuanya nggak boleh. Akhirnya mati, ludruk nggak boleh, ini nggak boleh, mati. Akhirnya menjelang 2005 semacam betul orang-orang Muhammadiyah betul itu menyesali bahwa ada sesuatu yang salah. Kita telah membunuh budaya, kita telah membunuh tradisi. Muncul Kunto Wijoyo, tidak, Muhammadiyah tidak salah. Sebagai catatan, seluruh keluargaku adalah abangan, ayahku adalah pemain ketoprak, terus kakekku adalah sutradara ketoprak. Semua orang yang ketoprak pasti abangan. Abangan berarti Islam KTP, Islam yang tidak salah. Islam yang cuma nama, seluruhnya gitu. Karena itu ketika saya dari kecil hidup di Muhammadiyah, saya dari kecil dididik oleh Muhammadiyah, aku benturan antara seluruh keluarga. Saya satu-satunya yang dididik oleh Muhammadiyah, tapi seluruh keluarga itu kejawen. Maka begitu aku pulang, antara yang diajarkan di masjid dengan aku pulang, nilainya benturan. Karena itu aku dari kecil telah benturan. Sebelum saya pulang, saya proklamasikan bahwa selain dosen di Usuluddin, Fakultas Usuluddin Filsafat, saya ada dosen Sekolah Tinggi Agama Buddha Nalanda di Jakarta. Jadi yang saya ajar itu cuma tahun di Jakarta. Jadi saya satu-satunya kader Muhammadiyah yang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Buddha dari 2018 sampai sekarang. Tak lanjut. Atas pelan-pelan ketoprak mati, wayangan ketoprak mati. Aku sebelum datang aku tuh dimaki-maki sama guruku. Gara-gara aku disuruh mau copat gak bisa. Salah satunya misalnya sekarang itu kinanti ring pitutur tentang tambah menyangkute awas notipun pratela noleho wiranging buri cacang kok woing kalopo kang dadi patok ing urip. Aku dimaki-maki sama guruku, dasar santri. Kesannya memang santri itu anti budaya, anti seni. Nggak ada yang mau nonton ketoprak, yang mau nonton ketoprak pasti biasanya orang abangan. Nah itu dimaki-maki ya. Akhirnya Kunto Wijoyo hadir bahwa yang membunuh tradisi adalah Muhammadiyah. Aku sempat membenarkan, hampir saja Pak, hampir saja. Terus ketemulah aku Kunto Wijoyo telah menyadarkanku bahwa salah. Yang membunuh ketoprak tahu nggak? Selain makanan tentu ada Ketoprak, wayang kulit, ludruk. Yang membunuh bukan Muhammadiyah. Yang membunuh tradisi sesajen, sadran. Kalau sadran dong? Nyadran, setekah bumi. Yang membunuh bukan Muhammadiyah. Kata Kunto dan saya sepakat. Yang membunuh adalah teknologi. Ada Muhammadiyah atau tidak ada Muhammadiyah, ketoprak mati, tradisi mati, dibunuh teknologi. Yang membunuh itu bukan Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah atau tidak ada Muhammadiyah, mati itu. Coba hari ini. Jadi yang membunuh itu adalah teknologi telah
menghumanisasi. Teknologi telah membunuhi. Siapa yang hari ini mau nonton budak? Siapa? Mau di HP kan? HP yang membunuh teknologi. Jadi disuruh budak kayak apa? Budak tonton kayak apa? Orang udah gak minat. Oh nonton zaman dulu penuh ketoprak apa sih nonton? Kayak sopo sih nonton di sini bisa. Jadi yang membunuh adalah teknologi. Kalau gitu pertanyaannya adalah revitalisasi. Maka hidupkanlah dengan teknologi pula. Karena yang membunuh teknologi, maka hidupkan dengan teknologi. Ini ada institut apa namanya? Malayatimul wajib illa bihi wa huwal wajib. Suatu kewajiban tidak akan mencapai sempurna kalau tidak ada yang mendukung, maka yang mendukung itu menjadi wajib. Pertanyaannya adalah, menghidupkan tradisi ini mau disebut wajib atau tidak? Atau kaidah fikih yang lain saya ambil. Al-wasailullaha ahkamil maqasid. Sarana hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya wajib, maka sarananya juga wajib. Kalau tidak, maka tidak akan tercapai. Nah, di era 4.0 ini, kalau kita ingin menghidupkan berarti perlu sarana. Langsung tak jawab ya. Kalau orang harus ikut budak dari apa? Gaya 8 jam, 9 jam nonton wayang sampai subuh baru mulai. Nggak ada yang mau. Kalau dikasih duit juga nggak mau. Duitnya mau, nontonnya nggak mau. Jadi kalau dulu nggak usah dipaksa memang. Kenapa? Dulu itu nggak ada tontonan lain. Waktu aku kecil nggak ada tontonan lain, jadi nonton wayang. Sekarang tontonan banyak, apalagi kalau jam 11 nanti ada Liverpool. Aduh, yang lain nggak saya tonton. Jadi dalam teknologi alternatif itu. Jadi kalau begitu, akhirnya diubahlah dengan cara revitalisasi itu menggunakan teknologi. Berarti cukup 1 jam, cukup 2 jam. Hari ini kalau jadi, ini tanggal berapa? Tanggal 8, tanggal 9 besok kalau jadi, saya tinggal nunggu nanti malam. Kalau jadi, aku akan dihubungi oleh timnya Ganjar Prabowo. Ganjar. Ini Ganjar, nggak ada hubungannya pilpres. Dihubungi untuk main wayang cuma 1 jam. Pak, satu ya gini masa satu gini. Judulnya minta wayang 1 jam, yang minta Ganjar nomor 3, tapi minta wayang 1 jam. Mainnya berjuang. Jadi di berapa menit? Wayang kan berapa menit? Wayang itu malam sampai subuh loh. Kalau dibanding 3 jam. 3 jam. Ya. Kalau orang sekarang kan nggak mau, maka untuk revitalisasi, untuk menghidupkan kembali, dipangkas 1 jam. Wayang kulit yang hampir mati kami hadirkan ke PP Muhammadiyah. PP Muhammadiyah, yes. PP Muhammadiyah itu wayangan, dalangnya cilik. Wah, orang jawab, kok iso Muhammadiyah wayangan? Ya iso. Mainnya cuma 45 menit. Suruh habis. Bisa karena orang cerdas. Jadi dari dipangkas menjadi hidup. Karena itu terakhir, siapa yang mau nonton wayang orang? Alhamdulillah pada muktamar kemarin kami menyutradarai sastra Jawa. Sastra Jawa kan lama. Saya menggabungkan antara pedalang, pesinden, penari, teater. Aku nyutradarai. Pentas di muktamar Muhammadiyah geger. Muhammadiyah moro-moro Muhammadiyah kok wayangan topraan. Podo nonton, tapi kalau disuguhkan utuh versi kasih lapor sopo
yang menonton lebih-lebih saat itu judulnya Van Java itu Olimpiade Jawa di Jogja. Wih, itu ketoprak keren, ketoprak kan mati ya, tapi yang nonton banyak. Kenapa? Yang main itu Pak Den Samsudin. Yang main itu Pak, kemarin lagi sama ketoprak itu mati. Aku diundang Pak Kiai hadir. Yang jadi bintangnya siapa? Mahfud MD main ketoprak. Yang jenderal nonton. Jadi revitalisasi gampang. Kalau misalnya budak tadi yang main Pak Rektor, ayo, yang ngatur itu Pak Rektor. Harus belajar Pak Rektor kepegayaman. Kalau yang ngatur masih Pak Tani, Bu Tani. Sekarang catatan untuk pegayaman ini. Suatu saat nanti Pak Rektor suruh ngaku. Gede-gede kan, alhamdulillah sekarang wayang kulit hidup, ketoprak hidup karena yang main tadi ditambah para orang-orang artis tadi. Jadi itu alhamdulillah wayang yang mulanya menurutku mati, alhamdulillah ya Allah akhirnya hidup. Kami menghidupkan di Muhammadiyah dengan cara revitalisasi. Cuman aku nggak menggunakan tanda kutip teknologi. Itu bisa sekali teknologi. Teknologi apa? Kaderku, ketua IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jepang itu dalam main wayang cuma apa? Cuma sendiri. Caranya gimana? Gampang. Model kaset. Jadi intinya diputar terus ngomong. Tapi jangan beneran. Wes ini cuma pakai kaset. Jadi ada yang berani berdua, hidup kata siapa wayang kulit mati, wayang kulit hidup cara revitalisasinya kayak gini. Karena itu saya tutup dengan puisi adalah bagian dari revitalisasi. Puisi tengah mati paling kenapa kalau harus secara revitalisasi saya tunjukkan paling baca puisi itu nggak asik. Saya tunjukkan bagaimana aku menghidupkan. Aku wong desa, wong kampung, wong Cepu itu kampungnya Pak Kartosoewiryo. Saya lahir di kota Cepu, terus kemudian kuliah di Jakarta, diusulkan saya tinggal di Pondok Pinang. Mendadak pas aku tinggal di Pondok Pinang, ada rumah penduduk desa. Rumah disikatin, yang punya rumah dicotos, ditendang, nggak cukup itu dipentungi sama pukulan, ada yang berdarah pecah, diduga mak menjerit, enggak digubris, menjerit dijotosi terus. Aku bertanya, siapakah orang yang dijotosi dan rumahnya dilarang? Alhamdulillah mendapatkan jawaban, orang yang jotosi di sini tertulis Satpol PP. Terus siapa yang dijotosi? Yang dijotosi terus aku bertanya, siapa Gusti Allah? Kok sakit gitu loh? Alhamdulillah mendapatkan jawaban, orang yang dijotosi tadi. Pukul, ditendang, gabung rumahnya disikat tadi. Ternyata dia punya kakek. Kakeknya punya kakek, sehingga di zaman Kompeni, di zaman Belanda, di zaman Jepang, kakek-kakek itulah para pahlawan. Kita yang hadir di sini sesungguhnya adalah cucu dari para pahlawan. Tapi kenapa setelah merdeka, cucu dari pahlawan ini dihinakan oleh negara, dinistakan oleh penguasa? Aku dididik oleh Muhammadiyah dari kecil. Aku diajarkan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena itu ketika melihat penguasa yang jahat terhadap anak cucu dari pahlawan, tentu aku harus melawan. Melalui puisi aku melawan, melalui puisi aku mengkritik, melalui puisi aku melakukan dakwah. Lahirlah puisi. Pura-pura baca aja. Ini kosong. Itu bukan sulatan. Sebab kalau saya nggak pura-pura baca, namanya deklamasi. Aku nggak pernah deklamasi. Oke, judulnya gini, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh direkam, kalau mereka membayar. Rekam tidak bisa pakai. Insya Allah. Kakekku pahlawan, aku
cucunya. Karya KSN Jilbab. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Di bawah jembatan besi, pinggiran kali deres, berjajar pondok bambu. Kata orang, itulah real estate. Sayang, lokasi itu kini dikeramatkan dan kepadaku dikatakan, ini tanah abang. Belum puas itu, kalian tendang aku dari pasar Minggu sampai pasar Senen, hingga aku terlempar di Muara Karang dengan nasib tak beda di Bukit Duri. Ya, tatkala pondok kalian jadi indah, pondokku jadi pindah. Tatkala sawah besar jadi taman sari, aku cuma gigit jari. Seraya ngiler di warung puncak, sebab aku tahu kalian cengar-cengir di pondok gede dengan mulut bau burger. Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Meski berduit receh hasil kuli bangunan, toh warga negara juga. Mestikah keindahan tata kota mencampakkanku? Aku hanyalah tanah liat, anggaplah manusia. Cuma meminta, silakan kalian bikin apa ini, apa itu, tapi tolong jangan ini itu kan nasibku. Pembangunan memang harus merata, tapi tolong jangan ratakan bangunanku. Kakekku sebelum gugur di medan laga perang kemerdekaan pernah berkata, Dole, kelak jika dipercaya rakyat, amanat, ya amanat, bukan nikmat. Mumpung sembah. Luar biasa. Yang masih kelihatan kuat ikatannya kampung Islam dengan Puri itu di Karangasem. Jadi sedikit nanti kalau saya salah Pak Rohdri mungkin akan meralat, karena Pak Rohdri ini bidang kajiannya tentang sejarah, dan beliau banyak sekali menulis tentang tinggalan arkeologi tentang kampung Islam di Bali. Saya sebenarnya belajar dari Pak Rohdri, Pak, gitu. Nah, untuk kampung Islam di Bali ini, kehadiran umat Islam di Bali ini, kalau yang kampung Islam ini sangat terikat terkait dengan keberadaan puri-puri yang ada di Bali, di Provinsi Bali. Nah, kami di kalangan antropolog itu ada istilah, ada Islam sejarah, ada Islam pendatang. Kalau yang Islam sejarah ini mereka yang sudah membentuk kampung-kampung yang terikat dengan puri. Jadi mulai dari yang paling tua di Provinsi Bali itu dari Gelgel. Jadi kampung Islam yang Gelgel ini disinyalir yang paling tua. Demikian ya Pak Rohdri ya? Untuk sementara karena baru digugat sama Pak. Oh ya. Boleh. Pak Soeharto dari kemarin kalau saya seperti itu. Pertemuan yang kedua. terus itu bukan Gelgel gitu ya. Selalu begitu, karena kajian saya ke Pak Soeharto tentang keunikan dari Pegayaman. Jadi gini Pak, kampung Islam di Bali itu dasar penelitian kami, ada yang datang dari Jawa, salah satunya di tempatnya Pak Soeharto Pegayaman. Ada yang datang dari Sasak, itu di Karangasem. Ada yang datang dari wilayah Sulawesi, Bugis, itu kampung-kampung yang di Jembrana ya, Loloan. Nanti kalau salah tolong saya dikoreksi. Dan di
sebagian Denpasar. Denpasar ini agak sedikit unik, ada perpaduan Madura, ada Jawa ada, dari Bugis ada, cuma Sasaknya nggak ada. Jadi yang paling kelihatan kental itu yang di yang di Karangasem, Kampung Sasak ini. Sampai hari ini mereka sangat intens dengan puri, dan uniknya kalau di tempat lain kalau toleransi itu ya sebatas saling menghormati, tapi kalau di Karangasem penelitian kami itu mereka dilibatkan dalam kegiatan di pura. Contohnya di Pura Bukit, Kampung Anyar. Ketika ada odalan atau upacara besar di pura itu yang bertugas memukul gong atau bende itu adalah orang Islam. Kalau orang Islam, orang Islam, orang Sasak ini tidak hadir, upacara tidak akan bisa dilaksanakan. Itu di Kampung Anyar Bukit. Ada lagi yang namanya upacara Musabe Dangsil. Jadi Dangsil itu kayak menara tinggi, hasil bumi yang disusun sedemikian rupa. Itu dangsil yang paling tinggi, itu yang bisa menarik harus orang Islam. Kalau bukan orang Islam, itu dangsil nggak akan tertarik dan upacara tidak bisa berjalan. Nah, dari seperti ini, tadi kembali ke eksistensi dan revitalisasi adat budaya kampung Islam di Bali. Karena kemarin saya tanya ke Pak Imam, apa Pak temanya? Beliau tidak, ya kita diskusi aja Bu. Gitu. Jadi saya bingung apa ya saya mau sampaikan tadi. Dari Pak Yai sudah menyampaikan dari sisi satu sisi tentang kebudayaan. Jadi kalau kebetulan saya antropologi Pak, jadi kalau kita ngomong kebudayaan itu ada 7 unsur. Jadi dari Pak Yai tadi lebih ke kesenian. Memang seni ini adalah hal yang paling indah dan paling gampang diterima oleh masyarakat. Demikian juga di kampung-kampung Islam di Bali ini, Buddha itu salah satu. Nanti ada juga rudat, ya tiap-tiap wilayah itu penyebutannya beda-beda. Ada yang bilang rudat, ada yang bilang rodat, gitu ya. Dan setiap daerah itu punya punya cerita sendiri-sendiri tentang rudat dan rodat ini. Kalau di Karangasem ada yang namanya gebuk ende. Gebuk ende ini adalah mereka ngambil dari Sasak, dibawa ke Karangasem. Sedangkan di Karangasem ada cara mengkibung itu dia ngambil dari Karangasem. Jadi ada silang budaya antara Hindu dan Islam di Karangasem dan di Lombok. Seperti itu. Nah, kalau nanti Mbak Heni mau penelitian tentang kesenian, coba Mbak tentang musik penting di Karangasem yang sudah mulai tidak diminati, sekarang mulai dihidupkan lagi oleh masyarakat kampung Islam. Nah, kalau menurut pendapat saya dan tim, eksistensi dan revitalisasi adat ini sebenarnya masyarakat Islam sejarah ini dia punya daya adaptasi dan daya lentur, daya lenting yang bagus terkait dengan pemertahanan kebudayaan mereka. Artinya mereka mengadopsi antara budaya Bali dengan budaya Islam. Mereka tahu kok memposisikan diri, paham kok mana posisi mereka. Nah, permasalahannya sekarang yang terjadi di masyarakat kita adalah generasi muda. Mereka yang sudah belajar ke luar Bali di pondok-pondok pesantren, ketika dia pulang melakukan gerakan puritanisasi, pemurnian agama. Tradisi ini mulai dipotong Pak. Ini kasusnya di Pegayaman ya Pak Harto ya. Jadi nama Pegayaman itu keunikannya satu-satunya kampung Islam itu yang masih mempertahankan nama wayang di depan nama mereka. Jadi wayang, nengah, nyoman, ketut. Satu-satunya daerah di Bali yang ketutnya banyak adalah di Pegayaman. Karena orang Pegayaman tidak ada mengulang nama lagi. Dan nama di Pegayaman itu memadukan antara wayang, Muhammad, Soeharto. Seperti itu. Hanya di Pegayaman. Sebenarnya tidak di Pegayaman. Kemarin temuan kami ternyata di Gel-Gel, di Kelungkung juga demikian. Tetapi sekarang sudah mulai hilang Pak di Kelungkung, Pak, di Gel-Gel itu. Karena ada gerakan itu tadi. Dianggap nama wayang, nama putu itu nama Hindu. Padahal itu bukan. Itu lebih ke tradisi orang Bali. Urutan nama di dalam keluarga. Seperti ini contohnya kemarin kasus di Pegayaman ya Pak ya, ada gerakan-gerakan seperti itu ya di Pegayaman. Yang kemarin juga saya dapat informasi juga di Kelungkung juga anak-anak muda ada semacam gerakan menghilangkan nama itu, dan nama itu juga sudah mulai hilang. Nah, di sini Muhammadiyah tidak
terlalu tren Pak, hanya di kota aja. Yang tren di sini NU Pak. Iya, yang NU itu di desa-desa pelosok-pelosok Pak. Jadi maaf ya Pak. Ya seperti itu. Jadi eksistensi dan revitalisasi ini menurut tadi jadi tambahan dari saya tadi tidak lewat seni, lewat teknologi nih Pak. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita mensosialisasikan, menyadarkan ke anak-anak muda bahwa kita ini sebagai saudara yang sama-sama memiliki Pulau Bali ini gitu. Dan kemarin juga ternyata di kalangan kita anak-anak Muslim sendiri itu mereka nggak ngerti. Kok saya dibilang yang selam, semeton selam, mereka nggak ngerti sejarah. Jadi intinya adalah bagaimana kita yang tua, masih banyak yang tua-tua ini mensosialisasikan minimal di intern keluarganya. Berikutnya kan nanti itu bisa bersambung dan bergayut ke masyarakat. Dan untuk ini saya menyampaikan ini karena kami sudah melakukan. Artinya kita menyadarkan bahwa kebetulan yang saya sasar anak-anak Karangasem ini. Karena Karangasem itu kampung Islamnya yang Islam sejarah itu kemarin informasinya sudah membengkak lagi, tidak 20-an tetapi 30-an lebih, 38 atau 33 seperti itu. Jadi di sini ada enklave itu Pak. Jadi uniknya seperti itu. Tadi informasi Pak Soeharto juga ternyata yang Islam paling awal itu di daerah Bungkulan ya Pak, di Buleleng, bukan di Del-Del. Nanti Bapak bisa perang sama yang dari Kelungkung. Seperti itu. Jadi di sini Pak rata-rata yang kampung-kampung Islam itu memang terikat dengan puri. Berikutnya mereka adalah para benteng, para laskar ya Pak ya, laskar dari puri. Jadi menjaga eksistensi keamanan sebuah puri. Jadi satu lagi status sosial mereka ini sebenarnya orang terhormat di puri, orang kedua gitu. Setelah anak agung pasti orang Islam gitu. Itu yang Islam sejarah ya. Kalau saya ini kan Islam mendatang, Pak Rofi lebih mendatang lagi gitu. Karena saya datang Pak di sini Pak. Jadi seperti itu. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Nanti mungkin di diskusi kita bisa lebih mengungkap lagi bagaimana sih strategi untuk merevitalisasi budaya kampung Islam di Bali ini. Karena kalau yang kampung Islam sejarah, menurut pengamatan saya selama ini mereka sudah adaptasi dan sudah daya lentingnya sudah bagus, sudah eksis dia. Cuma yang harus kita bentengi adalah anak-anak muda ini, gitu, supaya mereka tahu jati dirinya dan dia menjaga tetap harmonisasi di kalangan masyarakat Islam sendiri dan masyarakat Hindu. Karena kasusnya ini sejarah kami Pak, sejarah kita kelam di Bali, ketika ada bom Bali, itu kami yang Islam ini agak terintimidasi Pak. Tapi yang mereka di kampung Islam aman-aman saja, kampung Islam sejarah ya aman-aman. Yang kami yang Islam mendatang ini yang sangat mendapat sorotan. Saya sharing saja, karena kalau mau menyampaikan suhu-suhu di belakang saya ini sudah lebih jago gitu. Saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya yang saya pelajari saat ini gitu terkait tentang sejarah Islam di Indonesia. Itu mungkin bisa dibantu ya. Saya menuliskan judul agama, keberagamaan dan sejarah seni di Indonesia. Ya, next Mas. Ya. Ini dilontarkan oleh promotor saya, Prof. Hedi Ahim Saputra, adalah seorang antropolog senior gitu. Ketika saya menyampaikan saya akan mengambil salah satu sampel seni pertunjukan Islam gitu ya. Di Indonesia ada 8 provinsi, Bapak Ibu, yang saya angkat salah satunya adalah di Bali. Dan di Bali inilah yang paling menarik menurut beliau. Kenapa? Karena kita minoritas di sini. Kalau saya bercerita tentang Muslim di Jawa biasa ya Bapak Ibu. Di sana kita mayoritas. Kita mau membuat event apapun akan lebih banyak diterima. Bahkan konfliknya bukan antar agama, di dalam organisasi agama kita sendiri. Kalau tadi Kiai Cepu itu abangan keluarganya, kemudian dibesarkan Muhammadiyah sejak kecil. Kalau ibu itu pengurus NU gitu ya. Saya ketika SMA adalah pengurus IPPNU. Baru tahu kan? Baru saya bongkar di sini. Saya adalah orang NU sejati sejak kecil. Dan tiba-tiba 2016 saya masuk ke Universitas Muhammadiyah.
yang besar di Yogyakarta. Betapa bingungnya saya. Tapi waktu itu yang menggelitik saya adalah ketika saya mendaftar dosen dengan rentetan ujian, 7 kali ujian mengaji, sholat dan lain sebagainya, almarhum Yunahat Ilyas menanyakan kepada saya seperti ini. Di wawancara terakhir, ketika Anda dinyatakan lolos sebagai dosen di Universitas Ahmad Dahlan yang notabene adalah Universitas Muhammadiyah, apakah ada anggota keluarga Anda yang keberatan? Karena jangan sampai Anda masuk ke universitas ini, orang tua Anda mungkin tidak terima karena dianggap beda pandangan. Apakah ada masalah? Saya sampaikan, oh tidak. Orang tua saya, bapak saya ketua NU, ibu saya ketua Muslimat, dan saya sekarang pimpinan pusat Aisyah, dan tidak masalah. Ya. Lalu saya akhirnya menemukan titik temu. Sebenarnya apa sih yang membuat NU dan Muhammadiyah selama ini seolah-olah tidak bersinergi? Ini di Jawa ya. Kalau di sini bersanding kan karena minoritas ya. Kita sudah kecil-kecil tidak bergabung habis kalau di sini. Kalau di Jawa kan tidak seperti itu. Muhammadiyah dan NU itu bertolak belakang. Belum lagi ada penyusup-penyusup yang akhirnya membuat seolah-olah kita itu tidak satu. Ketika saya mempelajari NU sejak kecil hingga saya kuliah dan akhirnya saya terlibat di Muhammadiyah, ternyata kita tuh sama. Saya bertemu dengan Kiai Cepu, kita bahas satu demi satu. Ternyata Muhammadiyah dan NU itu sama. Kita membahas satu hal tentang tahlilan setelah orang meninggal. Kiai Cepu sudah menjelaskan bla 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 bla. Kemudian saya meng-cross check kepada teman-teman saya yang NU. Apakah mereka itu melakukan tahlilan itu adalah keharusan di tanggal hari kematian ketiga, 7? Oh tidak. Mereka juga tidak mengharuskan. Mereka tidak mempercayai bahwa doanya hanya diterima di hari-hari itu saja. Teman-teman saya NU tidak merasa begitu. Maka mereka pun sudah tidak mengkultuskan hari, mereka menjalankan tradisi yang baik, yaitu membaca tahlil bersama-sama untuk menghibur orang yang keseripahan atau meninggal. Berarti kan sama, itu yang dipersoalkan Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mempercayai bahwa doa itu hanya di hari ketiga, 7, 40, 100 yang itu memang tinggalan dari budaya Hindu. Kita menyepakati itu memang budaya Hindu, tapi sudah dijelaskan oleh Kiai Cepu bahwa dulu doanya Om Wilahe, Om Santi-Santi, kita ganti dengan bacaan tahlil tahmid. Maka NU dan Muhammadiyah sekarang sudah sama-sama modern, sama-sama menggunakan akal sehat. Yang memecah belah adalah penyusup di luar kita yang semakin membenturkan bahwa Muhammadiyah dan NU itu berbeda. Saya pelaku sendiri, saya merasa sama. Saya tidak merasa keislaman saya atau merasa NU lebih baik dari Muhammadiyah atau Muhammadiyah lebih benar dari NU. Saya merasakan semua sama. Dan ini saya teliti, semakin kesini semakin saya menemukan persamaan-persamaan. Ya, baik, next. Nah, yang menjadi permasalahan dulu ya, saya membaca ini disampaikan oleh Ketua PP Aisyah waktu itu Ibu Suratno, gitu ya, 2 kali periode, menyampaikan bahwa memang di Muhammadiyah itu pernah ada fase menyamakan derap hidup kehidupan masyarakat dalam hal budaya. Dan itu yang membuat pada saat itu seolah-olah Muhammadiyah mematikan adat, mematikan kebudayaan. Saya telisik lagi, sebenarnya apa sih yang membuat orang Muhammadiyah itu kok seperti anti sekali dengan budaya? Terjawablah kemarin, jadi di PP Aisyah saya memiliki pimpinan. Pimpinan saya itu adalah cicit langsung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berarti beliau generasi keempat. Jadi Ahmad Dahlan, putra atau putrinya, kemudian cucu, cicit. Cicitnya itu adalah pimpinan saya saat ini masih hidup, sekarang menjadi kepala Balai Pelestarian Perpustakaan di Yogyakarta. Beliau menyampaikan peristiwa sholawatan. Kemarin baru dibahas, sholawatan itu dulu di Masjid Kauman itu terlaksana sebegitu megahnya. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, sholawatan di Masjid Kauman yang itu adalah isinya jamaahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di situ ada satu peristiwa semacam makanan yang ditaruh di tengah dan itu dipercaya Nabi Muhammad turun ke situ. Nah, itu yang tidak dipercayai oleh Muhammadiyah, bukan sholawatannya. Maka yang dihindari pada saat itu
adalah peristiwa mengkultuskan makanan yang dipercayai Nabi Muhammad turun di situ. Itu yang tidak dipercaya Muhammadiyah. Namun saking hati-hatinya Muhammadiyah, takut kita percaya pada selain Allah gitu ya, kepada makanan yang kita siapkan, maka ditiadakan semuanya, ya enggak, sholawatannya enggak ada, peristiwa itu enggak ada. Dan ketika tahun demi tahun, waktu demi waktu, informasinya biasa dari satu mulut berpindah ke mulut yang lain, informasinya adalah Muhammadiyah itu tidak sholawatan. Padahal sebenarnya Muhammadiyah sholawatan. Yang tidak boleh adalah itu tadi, ketika mempercayai Nabi Muhammad turun pada saat Isra di makanan yang disajikan di tengah-tengah di masjid Kauman. Berarti ada misinformasi dari waktu ke waktu yang akhirnya sebenarnya Muhammadiyah tidak seperti itu. Sejak kapan Muhammadiyah tidak berkesenian? Ahmad Dahlan saja bermain biola, ya kan? Dan lain sebagainya. Next. Nah, ini cepat saja. Yang terjadi adalah mispersepsi ya tentang apa itu agama dan keberagamaan. Gampang saja langsung, agama ya agama yang kita percaya 6. Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Konghucu. Segampang itu. Keberagamaan adalah realita pelaksanaan ajaran oleh pemeluk agama selama kehidupannya dari segi apapun secara praksis. Jadi kalau mau dikatakan keberagamaan, peristiwa teman-teman memainkan Buddha di sini sebagai bentuk Islamisasi gitu ya, bentuk perwujudan kita sebagai Muslim itu bukan agama, tapi itu keberagamaan. Itu yang saya sedang pelajari. Jadi kita mencampur adukan antara agama dan keberagamaan. Yang seringkali akhirnya munculnya adalah haram, bid'ah dan lain sebagainya. Ya. Next. Nah, ini sedikit sejarah Islam masuk ke Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Sinten yang di sini, yang narator tadi, bahwa sekitar abad 13 ya Pak ya, betul. Nah, ini saya cari ada 4 teori Islam masuk ke Indonesia. Yang pertama adalah dibawa oleh pedagang Arab, itu di abad ke-7. Kedua dibawa oleh pedagang Cina ke wilayah Aceh, itu tahun 674 Masehi. Itu artinya unda-undi ya, sama yang pedagang Arab, tapi lebih duluan Cina dari Arab. Jadi Cina datang dulu, kemudian Arab, setelah itu baru Persia dan India. Ini sudah disepakati dalam musyawarah cendekiawan Muslim tentang sejarahnya Islam masuk ke Indonesia. Jadi Islam masuk ke Indonesia bukan di abad ke-13, sejak abad ke-7. Kalau abad ke-7 itu hitungannya dari 100 tahun. 100 tahun baru abad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dari Hijriah itu 600 tahun itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Kita dulu kita nggak tahu wajahnya Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, apakah agak-agak Chinese, apakah agak-agak Mongol, apakah agak-agak Manchu, kita tidak tahu. Yang digambarkan adalah ketika masuk ke Jawa sudah menyesuaikan dengan budaya yang ada di sana, menggunakan sorban dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya beliau itu orang mana, kita belum ada yang bisa mendeteksi. Ini Sunan Kalijogo, yang namanya Sunan Kalijogo, apakah matanya sipit, yang itu adalah beliau pedagang Cina atau mana, itu kan nggak tahu. Mungkin ahli forensik nanti bisa kalau misalnya mau ngecek gitu ya. Nah, lalu pada abad ke-13 itu mulai bergerak ke wilayah Jawa ya, Wali Songo itu, kemudian perkembangan Islam itu berkembang sampai Banten dan lain sebagainya. Dan yang paling populer yang mencitrakan musik Indonesia dan itu sangat Islami itu di musiknya Cak Nun. Itu dianggap salah satu pencipta jenis musik yang Islami dan Indonesia banget, dengan Kiai Kanjengnya. Ya, itu dalam penelitiannya Noto Sudirjo. Bisa disanggah, bisa. Makanya tadi kalau misalnya ada penelitian, wah ini tidak terima, boleh. Ilmu pengetahuan itu berkembang. Saat ini kita temukan seperti ini, kalau Bapak Ibu menemukan fakta lain, it's okay. Gitu. Baik, next. Biar kita cepat tanya jawab. Nah, ini hanya beberapa contoh peristiwa Islamisasi yang ada di berbagai provinsi, ya. Dan ini saya ambil beberapa
bagaimana metode mereka melakukan Islamisasi. Ada yang penting masuk Islam dulu biar tidak kena PKI. Contohnya yang ada di masyarakat Samin di Kudus, mereka itu belum mempercayai Islam, tapi waktu itu kalau mereka tidak masuk Islam mereka dianggap PKI. Maka untuk mengamankan diri mereka mengakui saya Islam. Ada yang seperti itu. Ada yang di mana ini Kalimantan. Di Kalimantan itu budayanya sangat kental, ritualnya. Sehingga kalau mereka mengubah secara drastis, itu orang akan semakin berbenturan dengan Islam. Maka tidak banyak yang berubah dengan agama budaya lokal di Paloh, Kalimantan Barat. Ya. Ada lagi yang masuknya di Ternate itu sudah masuk ke Sufisme. Ya. Sudah digabungkan, sudah ada akulturasi. Saya ingin menunjukkan bahwa proses Islamisasi di setiap wilayah itu strateginya berbeda-beda. Ada yang sangat mudah diterima sehingga kita bisa mengubah isinya dengan mudah. Ada yang sangat soft sekali, ya, kita mengambil Islamisasinya hanya dari awalnya membaca basmalah saja, dalamnya semuanya masih sama. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, tarian yang dianggap paling Islami itu tari apa yang Bapak Ibu tahu? Saman dari Aceh, betul? Kenapa dianggap paling Islami Bapak Ibu? Kenapa? Kenapa dianggap paling Islami tari Saman itu? Auratnya kenapa Pak? Apakah yang pakaiannya tertutup hanya tarian dari Aceh? Ya. Gerakannya kenapa Pak? Siapa yang bergairah ketika badannya berliak-liuk atau yang dia punya imajinasi yang menggairahkan adalah yang gerakannya cepat? Siapa yang tahu bahwa seleranya Bapak Dadang dengan Bapak Imam ini sama tentang erotisme tubuh perempuan? Pak Dadang sukanya yang meliuk-liuk, Pak Imam sukanya yang keras. Berarti tari Saman itu tidak Islami. Karena Pak Imam itu tergairahkan ketika perempuan bergerak dengan cepat. Karena nafsunya Pak Imam itu melihat ketika perempuan bergerak dengan cepat. Gimana? Saya tanya Pak Moderator, Anda paling bergairah kalau lihat penarian bagaimana? Penarian perempuan tari pendek atau perempuan yang menarikan mungkin tarian laki-laki tapi dia perempuan? Wah, saya nggak tahu semuanya. Kita lihat yang di Bali. Ya, karena kita seringkali menyamakan persepsi kita terhadap orang lain, padahal dan itu hanya dari cover. Maka saya mau tanya, revitalisasi adat budaya kampung Islam, adat yang seperti apa, budaya yang seperti apa? Saya tanya, Burda ini budaya Islamnya dari mana? Saya tanya. Iya, kok bisa mengatakan kalau itu Islami? Sumbernya dari mana Pak? Ya, saya sampaikan sedikit pengetahuan saya Bapak Ibu. Di Arab itu dulu yang berkembang adalah sastra, tidak ada yang lain. Saya mencari referensi di Britania, saya mencari di jurnal dulu sebelum Al-Quran turun. Itu di sana orang itu sudah bersyair, bukan berpantun, apa ya satunya pantun, bersyair dengan kata-kata indah, ya, berpuisi, berpantun, syair. Sastra di Arab sangat tinggi. Oleh karena itu, ketika Islam turun di Arab, itu bahasa di Al-Quran juga sangat indah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan frasenya, kata-katanya itu menyerupai syair. Karena pada saat itu masyarakat Arab itu sangat kental dengan sastra. Ini saya ketahui dari peneliti sastra Islam di Arab. Saya bertanya betul, sebenarnya sejarah seni di Islam itu bagaimana? Jujur saja, tidak ada sejarah seni pertunjukan yang ada di Arab. Yang ada adalah seni sastra. Oleh karena itu ketika Al-Quran turun pun kalimatnya sangat indah. Maka pada saat itu agar tidak membaurkan antara bahasa sastra dengan bahasa Al-Quran, ditulislah di lontar. Karena kalau ditulis, ya Bu, di waktu itu tidak ada kertas ya, ditulis di media lain yang juga syair, takutnya bercampur, saking sama-sama indahnya. Baru kemudian pada zamannya Utsman bin Affan mulailah dikumpulkan lontar-lontar itu, dibuatlah dalam bentuk Al-Quran. Tapi sebelum itu tidak ada yang membentuk dalam bentuk Al-Quran. Sebegitu indahnya bahasa sastra dan sebegitu indahnya bahasa Al-Quran.
Saya cari lagi, maka seni munculnya di mana? Ternyata gambus itu bukan dari Arab, tapi dari Persia. Dari Persia. Jadi kalau kita merasa seni saya atau budaya saya itu paling Islam, Arabisasi, berarti hanya sastra yang paling Arab. Kalau kita melihatnya hanya dari sejarah itu. Ya. Sama, tari mana yang dari Arab? Tari perut, itu pun dari Persia. Jadi tidak ada, kalaupun kita menganggap ini paling Islami, sumbernya dari mana? Jadi yang mau saya tanyakan, yang mau direvitalisasi yang seperti apa? Kebudayaan yang dianggap paling Islami itu yang bagaimana? Kalau dianggap tarian, kita tidak boleh membuat tarian yang lenggak-lenggok karena itu menggairahkan. Silakan dicoba bapak-bapak di sini. Apakah semuanya suka dengan yang berlenggak-lenggok? Baru dari sisi ini. Tapi kita tentu punya kesepakatan bahwa ada norma-norma yang kita pegang sebagai umat muslim. Kita mengaburkan, misalnya kostumnya kita coba tutup dengan jilbab, kemudian kostumnya yang tadinya tidak, kalau tari pendek itu kan langsung kemben gitu ya, kemudian kita tambah mungkin dengan luaran bolero, itu kan upaya-upaya kita untuk mengaburkan bagian tubuh yang menonjol. Upaya kita untuk itu. Tapi apakah itu yang paling Islami? Kita perlu kaji lagi. Yang seperti apa gerakannya? Maka semuanya saya kembalikan inak malubini. Saya akan menganalisis burdah tadi dengan 4 hal yang ada di Muhammadiyah. Di next mas. Bagian mana ini tadi sudah dijawab Bu Ibu Afilia, apa Afilia? Bu Alif. Bagaimana proses Islamisasi di Bali? Tentu saya bukan ahlinya, saya tidak akan mengatakan, ini saya bertanya. Makanya saya tanda tanya. Next. Nah, saya akan mencoba menganalisis burdah tadi, maaf kalau salah nanti saya diluruskan, dengan 4 hal posisi seni yang ada di Muhammadiyah. Di dalam putusan Tarjih Muhammadiyah dituliskan bahwa seni adalah salah satu fitrah manusia yang dianugerahkan Allah, yang harus dipelihara sesuai dengan ketentuan Allah. Yang kedua, doror bahaya, ya. Terus kedurhakaan, bait anilah. Gampang, Bapak Ibu burdah tadi ya dengan tarian yang Islami, musik yang Islami, tapi sampai tidak melaksanakan sholat karena mempersiapkan make upnya dari zuhur sampai maghrib, sampai nggak sholat zuhur, nggak sholat asar, sholatnya langsung maghrib. Mau apapun bentuk seninya itu tetap tidak Islami karena menjauhkan diri dari Allah. Maka Bapak Ibu, perkara adat yang Islam itu bukan hanya perkara bentuk dia berjilbab dan dia menggunakan alat musik yang berbahan apa itu? Kulit. Tapi semuanya adalah bagaimana kita memposisikan seni itu. Apapun bentuk seninya dia bisa menjadi haram, dia bisa menjadi halal. Jadi semuanya kita kembalikan kepada niat kita. Bapak Ibu mau merevitalisasi budaya kampung Islam yang seperti apa budaya Islam yang Bapak Ibu maksud, itu kita pertanyakan lagi. Apakah hanya itu tadi yang hanya menggunakan alat musik dengan kulit? Apakah hanya tarian yang penting tertutup? Sama saja kita pakai pakaian tertutup, kita niatnya menggoda, jadi tidak Islami. Jadi semua kita luruskan niat kita, bukan hanya perkara bentuknya, tapi tujuannya apa dan mengapa kita mengembangkan itu. Ya. Itu saja, nanti kita perbanyak di diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.